Reaction dari selebrasi kemenangan yang sudah digapai dengan susah payah Marcelino Ferdinand, bintang Indonesia yang beraksi untuk Oxford United di Championship Division, menjawab kritikan para kritisi, membuka mulut mereka dengan penampilan cemerlang. Dan ini adalah kemenangan tim yang dipersembahkan begitu sensasional. Para pejuang pasukan Garuda, dimulai dari Sandy Walsh tadi, Martin Paes, Hopner bahkan dia berkorban luar biasa, bahkan mendapatkan kartu merah di laga ini. Penampilan inspirasional dari Itzes Tamahaye, dan ini tim effort yang luar biasa, respons yang diinginkan oleh publik pecinta sepak bola Indonesia dengan back-to-back penampilan di Qingdao dan kemudian juga di Jakarta menghadapi Tiongkok dan Jepang yang kurang memuaskan Yose, tapi berakhir dengan indah. Aksi penutup di persaingan kali ini di round ketiga World Cup Qualifiers 2026, kemenangan Indonesia yang membawa pasukan Garuda bisa ada di top 3. Ini juga pencapaian yang tentunya sangat membuat kita bangga. Ya, akhirnya 43 tahun setelah pasca pertemuan pertama Timnas Indonesia dengan Timnas Arab Saudi di tahun 81, 13 kali match tidak pernah menang, 2 kali draw dan juga tentunya ini 11 kali kalah. Akhirnya malam hari ini di Gelora Bung Karno, tagline kita di tahun 2007 Piala Asia, ini kandang kita, akhirnya dapat membawakan hasil yang positif pada laga di hari ini. Untuk pertama kalinya sepanjang 13 match dan tentunya di 43 tahun terakhir, pertama kalinya kita dapat memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi pada hari ini, Adiani. Dan juga tentunya ini lagi-lagi banyak hal tentunya yang dapat kita sampaikan, di mana juga ini capaian Timnas Indonesia di ronde ketiga hari ini sudah dapat kita sampaikan, lebih mengungguli capaian Timnas Thailand di tahun ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia di tahun 2015, dan juga bagaimana capaian Vietnam di kualifikasi tentunya di tahun 2022 di ronde ketiga, Adiani. Iya, persiapan dari tidak hanya coaching staff, para pemain yang juga benar-benar tahu target di malam ini untuk bisa menjaga mimpi berlaga di World Cup 2026 di Amerika Serikat, di Meksiko, dan juga Kanada untuk tetap hidup, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dan game plan dari Sinteyong yang benar-benar mempersiapkan dengan detail. Memang menghadapi Jepang itu laga free hit, calculated loss boleh dikatakan, dan memang Jepang unggul segalanya. Tapi menghadapi Australia, menghadapi Saudi Arabia, tim-tim nasional dengan nama besar, dengan segudang pemain berpengalaman, kita tidak takut, kita bisa bersaing, dan dengan game plan yang tepat seperti yang dijalankan para pemain di lapangan, mulai dari awal hingga akhir, walaupun tidak mengendalikan penuh, tapi di momen-momen signifikan, transisi kita berjalan baik, kemudian double up-nya begitu sempurna, dan Yener memang juga menjadi pembeda di lapangan tengah, memberikan soliditas yang lebih apik ya di antara Yener untuk mengcover Itzes, mengcover Rido, dan juga tentunya bagaimana dia bergerak ke sisi juga untuk mencegah adanya overload yang bisa disiapkan oleh Saudi di flank kanan maupun kiri. Dan juga apresiasi tertinggi bagi Rizky Ridho yang kembali menunjukkan kebolehannya sebagai salah satu pemain terpenting di backline dari pasukan Garuda. Ya, peran yang cukup menarik dan juga disampaikan tadi oleh Ivar Heiner, di mana ketika memang penampilan terakhir di mana kita ketika menghadapi Australia, dari Ivar Heiner tidak dapat tampil karena memang adanya akumulasi kartu kuning, dan akhirnya Ivar Heiner mampu menjadi pembeda juga di lini tengah, mampu memberikan aliran bola menjadi jembatan lini belakang dan juga depan untuk terus menciptakan satu kreasi, satu build up yang cukup menarik bagi Timnas Garuda untuk terus memberikan hasil yang impresif pada malam hari ini, Adiani. Sinteyong terus saja membuat kita bermimpi, terus saja bisa hadir dengan tactical approach kejutan. Banyak yang mengatakan dia miskin taktik, tapi coba lihat apa yang dia perbuat menghadapi Australia, menghadapi Bahrain, Saudi dalam 2 laga. Ini bukti bahwa ada persiapan dalam, dan tidak mudah untuk bisa tim seperti Indonesia yang merupakan minus di grup ini, merupakan tim yang tentunya dengan peringkat terendah, dengan prestasi yang mungkin juga belum segemerlap dengan lawan-lawan yang ada di grup ini. Tapi kita lihat perjuangannya, dimulai juga oleh Pak Sumarji yang terus memberikan kobaran semangat juga ya off the pitch, dan memberikan masukan-masukan yang tepat bagi Sinteyong. Dan ini adalah buah dari kerjasama tim yang begitu luas, dan bahkan juga tentunya bagi Pak Erick Thohir, bagi federasi yang sudah memberikan tools-nya, memberikan peluru-peluru, amunisi yang dibutuhkan. Memang tidak semua yang ditantangkan bisa langsung main, memang ada waktu-waktunya bagi bintang-bintang ini yang dikumpulkan untuk bisa bersinar. Dan Eliener Reinders harus menunggu momennya. Dia tetap menjadi bagian dari rotasi squad ini. Dia menjadi pemain yang melengkapi kedalaman pilihan bagi Sinteyong. Dan tentunya ada momen nanti bagi Reinders untuk bisa bersinar, tinggal bersabar, bekerja keras di lapangan. Dan itu juga dibuktikan
oleh Marcelino Ferdinand. Begitu banyaknya yang mencibir, begitu banyak yang mengkritik, tapi mereka tidak pernah tahu apa yang dikorbankan oleh Marcelino Ferdinand, dan ini sangat layak. Atas kekalahan melawan Jepang, kita semuanya satu tekad, satu tujuan pada game hari ini. Kita akan mati-matian di lapangan untuk Indonesia. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Di sisi lain dari man of the match, dari bintang dari Indonesia, pemain yang tentunya memberikan upaya yang begitu sensasional, dan 2 golnya ini membuat posisi kita di round yang sama boleh dikatakan lebih hebat dari Thailand, lebih hebat dari Vietnam, dan tentunya sesaat lagi tanah airku akan dilantunkan di Gelora Bung Karno. Dan bagi Anda para pendukung Garuda dimanapun yang menyaksikan, baik di rumah sedang nonton bareng, kita ikut bernyanyi merayakan kemenangan. Dari timnas Garuda mampu membuka rasa kekecewaan di 2 laga terakhir, dan hari ini akhirnya timnas Garuda di kandangnya sendiri mampu memberikan asa, mampu memberikan asa 3 poin hari ini, dan tentunya kurang lebih ada poin hari ini tentunya membawa dampak yang cukup impresif, dampak yang cukup membahagiakan kita untuk menutup laga di penghujung tahun ini, Adiani, sebelum akhirnya nanti kita akan kembali melanjutkan ronde ketiga di bulan Maret nanti, Adiani. Iya, penutup yang sangat baik di Jeddah Internasional kali ini bagi pasukan Garuda di Gelora Bung Karno di third round of qualifications menuju ke World Cup 2026. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ada persembahan teristimewa menghentikan rentetan hasil minor menghadapi Saudi Arabia, dan kembali memberikan bukti bahwa tim ini siap bersanding dengan siapapun. Silakan hadir ke Gelora Bung Karno. Argentina sudah mencoba, mereka juga hampir saja merasakan dahsyatnya pasukan Garuda, dan kali ini setelah Australia ditahan imbang tanpa gol, ada Saudi yang juga gagal untuk meraih kemenangan. Dan di sisi lapangan, Verdonk sedang melakukan interview. This feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere here in the stadium is amazing. So, what is the chemistry with other players that you have? We speak a lot with each other, and we believe really in each other. We help each other a lot, so the chemistry is really good in this team, and also with the coach and the players. We have time for fun, but when we have to play serious, we are serious. So I think it's really good. Yeah, so once again, thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Good game, good game. Dengan interviewer sebenarnya juga terlibat dengan emosi dari pertandingan, terlalu bersukacita. Tadi pertanyaannya kurang jelas terhadap Verdonk ya. Tapi Verdonk sudah menjawab dengan bagaimana aksi dari pasukan Indonesia begitu istimewa dan berakhir dengan kemenangan, dan kembali ini adalah
upaya dari tim, tidak hanya para pemain, tapi juga kita lihat bagaimana koneksi ya dari tribun, dukungan yang begitu positif. Memang ada beberapa energi negatif di laga ini, tapi semuanya sirna dengan dijawab dengan penampilan para pemain di lapangan dan juga dengan game plan yang tersusun rapi dari pasukan Garuda. Tadi di momen-momen signifikan di laga ini bisa melukai pertahanan Saudi dengan persembahan 2 gol apik dari Marcelo Ferdinand. Yang kembali ada kedekatan yang akan dipertunjukkan oleh tim dengan para penonton. Rasa terima kasih yang sudah diberikan dan terus saja ini menjadi koneksi istimewa yang kita lihat, pemandangan yang begitu indah di antara para supporter dengan tim yang sedang berjuang di level elit Asia. Dan inilah Players Parade kali ini, dan sepertinya kita terakhir kali merasakan atmosfer serupa ketika, correct me if I'm wrong Adiani, bahwasannya ketika kita merasakan hal serupa ketika menjamu Filipina di pertandingan terakhir ronde kedua kala itu ya. Dan memastikan kita untuk lolos ke fase Piala Asia dan juga lolos ke ronde ketiga putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kemarin juga para pemain menghadapi Jepang, Jay Itzes tetap memberikan harapan bagi para pendukung untuk terus hadir ke stadion. Dan kali ini bukan Itzes yang berbicara awal, tapi Marcelino Ferdinand. Sangat layak dia mendapatkan limelight, sangat layak dia mendapatkan atensi, dan sangat layak dia dielu-elukan oleh para supporter karena penampilannya memberikan kita kemenangan yang begitu bersejarah. Dan siapa menyangka sejak mengawali perjuangan di Brunei di kualifikasi pembuka, kita sekarang bisa mendekat dengan tim-tim seperti Jepang, Australia, dan Saudi Arabia dan memimpin CHAN di Gelora Bung Karno. Bagaimana aksi Marcelino Ferdinand disambut gemuruh dari para spektator yang begitu bergembira dengan kemenangan pasukan Garuda. Harapkan ini menjadi pemacu semangat juga untuk menjadi kado penghujung di akhir tahun ini 2024 sebagai tentunya pertandingan terakhir bagi timnas Indonesia. Kita harapkan di Maret nanti kita masih ada 2 laga lagi menyambut China dan juga Bahrain, yang tentu kita semakin optimis Adia ini agar dapat menciptakan hasil yang lebih impresif, karena jika melihat statistik dan juga melihat materi pemain dan juga ranking hitam di atas putih dan juga angka berbicara bahwasanya Bahrain dan Cina wajib dan juga patut kita bantai dan berebut 6 poin di laga selanjutnya di tahun 2025 tentunya. Di bulan Maret nanti ada perjuangan yang dimulai dengan bertandang ke Australia, itu juga menjadi tantangan yang cukup sulit, dan diikuti juga dengan 2 laga berikutnya. Ada Bahrain dan juga Tiongkok yang akan berkunjung, dan harapannya kita bisa mengunci lagi 2 kemenangan yang akan membawa kita. Kita tentunya masih bermimpi, masih berharap saja, tapi kalau 2 kemenangan bisa diraih, apalagi bisa mencuri poin dari kandang Australia, tentunya yang tadinya menjadi mimpi bisa semakin mendekati kenyataan. Itu harapannya tentunya, dan kita lihat bagaimana para pemain menyatu dengan supporter untuk selebrasi dan rasa kemenangan dirayakan bersama. Kekalahan menjadi tentunya upaya kebangkitan di laga selanjutnya, dan itu dibuktikan. Ini respons yang terbaik yang bisa diberikan oleh Sinteyong dan pasukan andalannya, para pemain di timnas Indonesia. Bagaimana di laga selanjutnya setelah impact yang cukup negatif ya di Qingdao dan juga di laga menghadapi Jepang, ini menjadi pemandangan yang berbeda, dan kita lihat bagaimana ada kesatuan para pemain yang juga memberikan support bagi Raiders ya untuk terus bersemangat dan terus menjadi bagian dari skuad Garuda. Dan tentunya ini kembali akhir dari international break yang berujung manis dengan kita bisa mengklaim poin di King Abdullah di Jeddah dan kemudian mengalahkan Saudi di kandang sendiri. Ya, lagi-lagi kita tidak percaya dia nih. Mungkin kita cukup emosional, dan tentunya ini sedikit bisa emosional juga, bisa sedikit nangis nampaknya karena memang sangat emosional pertandingan di malam hari ini. Memang ketika dari tahun 81, 4 bayangkan saja pemirsa dan di mana Anda berada, semenjak pertemuan pertama kita dengan timnas Arab Saudi sejak tahun 81, sudah ada 13 kali match, butuh match ke-14 akhirnya kita bisa menundukkan The Green Force, tentunya bagaimana dari pasukan dari Arab Saudi di tanah kita sendiri, di kandang kita sendiri, yakni di GBK tentunya, dan tentunya menjabarkan hasil yang cukup impresif bagi pertandingan pada malam hari ini, dan akhirnya kita dapat memetik 3 poin dan mengantarkan kita ke posisi ketiga klasemen sementara di bawah Jepang dan juga Australia. Dan kita harapkan ini bisa menjadi pelucut semangat di pertandingan selanjutnya di Maret tahun 2025 nanti. Kita juga berharap Adiani bahwasanya nanti masih ada pertandingan lainnya di malam hari ini, dini hari nanti, yakni Bahrain akan tentunya menjamu Australia. Kita harapkan, Adiani harapannya apa nih Bahrain dan Australia? Semoga tentunya kemenangan ini akan memberikan tekanan ya bagi kedua tim Bahrain dan Australia yang akan berlaga
Ini juga membuktikan bahwasanya 2 kali kita sebagai tuan rumah, yakni menjamu Jepang dan juga Arab Saudi, ada dari Asia Timur dan juga Middle East atau Timur Tengah, merupakan menjadi bukti nyata bahwasanya Indonesia GBK akan selalu menyambut tamunya dengan cukup baik, dengan cukup hangat. Dan ini yang tidak perlu ditakuti atau tidak perlu dikhawatirkan oleh dari official dan juga timnas dan juga dari Federasi Bahrain tentunya ya, yang sempat meminta untuk kepindahan lokasi ketika berhadapan dengan Indonesia di laga selanjutnya, yakni ketika Indonesia menjadi tuan rumah di Maret 2025 nanti. Ya, para pemain masih menyerap energi yang luar biasa positif, dukungan dari para pecinta sepak bola Indonesia yang tahu betul momen ini adalah momen di mana tentunya para pemain membutuhkan support. Dan kita lihat dengan gamblang begitu positif apa yang mereka berikan, yang berujung dengan raihan 3 poin menghadapi salah satu raksasa sepak bola Asia, Saudi Arabia, dan di aksi kembalinya Hervé Renard untuk kali kedua menjadi pelatih kepala Saudi. Belum ada gol, belum ada kemenangan, imbang atas Australia dan kalah di Gelora Bung Karno. Dan kita lihat para supporter masih belum beranjak dari tribun, masih terus memberikan supportnya, berpesta dengan para pemain, dan apresiasi ini luar biasa yang mungkin tidak dirasa oleh Ragnar, oleh Yener, oleh Strike dimanapun kecuali kalau mereka pulang ke Jakarta dan disambut bak pahlawan karena sudah berjuang dengan kemampuan dan juga pengorbanan di lapangan yang berujung kembali dengan 3 poin yang begitu krusial yang membuat kita sekarang poinnya bersanding sama dengan Australia peringkat kedua, kemudian juga Saudi dan Tiongkok. Bahrain menjadi juru kunci sekarang dengan raihan 5 poin, tapi mereka akan berlaga nanti menghadapi Australia. Dan untuk sementara di grup C, Indonesia mengisi slot peringkat ketiga dengan raihan 6. Tentunya ini adalah merupakan tamparan yang cukup keras bagi Hervé Renard tentunya di laga pada hari ini, karena memang ini merupakan ujian kedua dan ujian kedua ini dari Hervé Renard layaknya gagal tentunya, karena ujian pertama ketika dari Arab Saudi berhadapan dengan Australia, kemudian dengan hasil imbang cukup 1 poin, dan kali ini berhadapan dengan timnas Garuda, timnas Indonesia harus membawa 0 poin ke Arab Saudi, dan ini merupakan tamparan yang cukup keras. Tentu ini dari federasi juga merupakan dari federasi sepak bola di Arab Saudi. Tentu sedikit adanya kebimbangan dari pergantian pelatih dari Roberto Mancini kepada seorang Hervé Renard pada malam hari tentunya. Tidak ada new manager bounce bagi The Green Falcons. 2 laga diasuh kembali oleh Hervé Renard tidak memberikan outcome yang positif, dan bagaimana juga setup dari trap-trap yang disajikan oleh Sinteyong di laga ini, bagaimana tidak berkembangnya pola serang dari Saudi. Memang mereka kehilangan Salim Aldosari, tapi tentunya masih cukup banyak pemain yang bisa menggantikan peran dari Aldosari. Ada Nasser Aldosari, ada juga Al-Qahtani, dan bagaimana Saud juga dimanfaatkan baik di kiri dan kanan. Saud Abdul Hamid menjadi non-faktor, kemudian Mokano juga tidak bisa memberikan impact-nya. Tadi ada trap di sisi ketika coba mengalahkan pressure dengan segitiga mereka, Saudi juga gagal. Dan kemudian coba untuk menekan dengan center forward yang memiliki postur yang lebih tinggi dalam diri Radif misalnya, tapi juga tidak berujung manis karena setiap bola 50-50 selalu dikontestasi oleh para pemain Indonesia. Ada Ilses, ada Rido, ada Hutner di sana, dan second ball pun tidak memberikan impact signifikan bagi Saudi di laga ini. Kembali kinerja para pemain luar biasa, dan Ilses berbicara dengan supporter, membayar kepercayaan supporter, dan menjawab juga kritisi. Dan dia katakan ketika usai menghadapi Jepang bahwa tetap stick dengan tim, tetap bersama kita, dan perjuangannya berakhir dengan manis menghadapi Saudi. Ya, perjuangan yang manis bagi timnas Indonesia, di mana ini adalah kemenangan pertama bagi tim Indonesia di ronde ketiga. Akhirnya membungkam Arab Saudi dengan skor 2-0 dan membawa 3 poin dari laga di kandang tentunya. Rizky Ridho juga sebagai benteng pertahanan terakhir dan juga produk dari Liga Sepak Bola Dalam Negeri Liga 1. Tentunya dari Rizky Ridho juga memiliki kans dan juga tampil cukup impresif menjaga pertahanan dari timnas Indonesia di sisi kanan tadi, dibantu oleh Jay Inces di tengah dan juga Kelvin Verdong di sisi kiri tadi. Membela tim-tim besar seperti Persebaya, Persija Jakarta juga membantu Rizky dalam pendewasaan aksinya. Dan sayang kita tidak bisa mendengar dengan jelas ya, dengan sekali ya, minimalnya audio di sisi lapangan, tapi dia terus berbicara dengan para supporter, dan ini kembali ada koneksi istimewa. Bahkan jersey dilemparkan tadi, sepertinya jersey dari Martin Paes. Ya, dipastikan dari penggawa timnas, seluruh penggawa timnas dan juga seluruh
masyarakat Indonesia pada malam hari ini dari Sabang hingga Merauke, dari Talaut hingga Pulau Rote akan tidur dengan nyenyak pada malam hari ini Adiani, tidur dengan rasa bahagia, tidur menyambut hari esok, yakni tepatnya di hari Rabu pagi dengan semangat yang lebih berbeda. Tentunya dengan segala gundah-gulana akhirnya Indonesia dapat memetik 3 poin di laga ronde ketiga ini. Banyak sekali faktor tentunya capaian-capaian yang dibuat oleh Shin Tae-yong semenjak memasuki timnas Indonesia di awal tahun 2020 Adiani, di mana lolos ke fase 16 besar Piala Asia back to back, lolos juga Piala Asia 2023 dan juga 2027 nanti, dan juga tentunya membawa timnas U23 ke fase semifinal, bahkan mengalahkan negara Korea Selatan, negara yang juga pernah dibina dari Shin Tae-yong dari usia dini hingga usia senior, dan tentunya ini menjadi rekor terbaru bagi Shin Tae-yong pada malam hari ini, di mana mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kalinya. 43 tahun lamanya kita tidak pernah mengalahkan Arab Saudi, 13 kali match, dan match ke-14 akhirnya kita dapat membungkam tentunya The Green Falcon Arab Saudi di tanah sendiri, di tanah air, dan ini hasil yang memuaskan. Ini tentu menjadi perhatian juga Adiani, bahwasanya kemarin juga dari federasi dan juga Bapak Erick Thohir menyampaikan akan adanya evaluasi besar-besaran pasca menghadapi Arab Saudi, dan kita harapkan hari ini Shin Tae-yong tentunya sebagai pelatih timnas Indonesia yang terus memberikan hasil impresif, membangun timnas dari minus, membangun timnas bukan dari nol lagi Adiani, membangun timnas dari nol, dari peringkat ke 173, dan kita masih menunggu ya after match ini apakah kita merangsek masuk ke 120-an besar, kita masih menunggu juga Adiani. Iya. Akan adanya perubahan peringkat FIFA, kita kalau tidak salah correct me if I'm wrong Adiani, di mana kita bertengger di posisi 130 sementara Arab Saudi bertengger di posisi ke-59. Kita masih menunggu tentunya akankah nanti kita akan merangsek masuk di posisi 120-an besar. Dan sesuai target sebenarnya yang sampai di mana Bapak Erick Thohir melalui Federasi PSSI sempat pernah menyatakan bahwasanya salah satu target yang harus dicapai oleh Shin Tae-yong di sisa masa kepelatihannya, di perpanjangan masa pelatihnya hingga tahun 2027 adalah mengantarkan kembali ke Piala Asia dan juga tentunya membawa timnas Indonesia ke top 100 atau 100 besar peringkat dunia. Iya, dengan target sudah lolos juga ya menuju ke Piala Asia di Saudi, dan bahkan hostnya ini sudah kita kalahkan di Gelora Bung Karno, dan pesta terus berlanjut. Kalau tadi belum lama diulurkan dan diangkat tadi Shin Tae-yong, berikutnya Pak Sumarji juga mendapatkan kesempatan, dan terus ini akan pesta berlanjut ya, selebrasi kemenangan bagi pasukan Garuda dengan sejarah luar biasa. Shane Patinama tadi memberikan jersey kepada pendukung cilik di sisi lapangan, dan ini juga lagi-lagi bagi Shane juga sebuah redemption ya, karena kesalahannya membuat dia juga cukup down sepertinya, tapi dengan bantuan rekan-rekannya dia bangkit lagi dan bisa tersenyum lagi setelah sempat terpuruk di laga persaingan terhadap Tiongkok di Qingdao. Tapi ini dia sepak bola, ini dia overturn dari laga yang begitu rapat, hanya berselisih kurang dari sepekan. Ada reaksi emosional yang berbeda para pemain dan juga supporter yang bisa kembali berbahagia, dan juga harus dipahami para pemain bahwa supporter kita ini sangat mudah untuk bisa dipuaskan asal tampil total, dan ujungnya kalau bisa ada kemenangan maka akan terpuaskan dahaga. Dan kali ini ada sajian komplit dari penampilan yang bisa meraih kemenangan, dan juga di lapangan semua pemain tampil sesuai dengan ekspektasi sang pelatih dan juga para supporter Indonesia. Iya, ini yang patut kita syukuri, di mana Shin Tae-yong selaku kepala tim tentunya mampu meracik formasi dan juga tentunya skuad dengan cukup baik, mampu mengarahkan, mampu mendeliver apa yang dimau oleh pelatih, dan juga Shin Tae-yong juga mampu membaca bagaimana keunggulan, bagaimana strength, weakness, dan juga tentunya dari masing-masing individu di sana. Dan tentunya Shin Tae-yong dengan cukup cepat mampu memberikan instruksi, mampu mendeliver itu dan membawa keunggulan dan juga hasil positif bagi timnas hari ini. Ya, rekan kita Reza Helmi sedang wawancara dengan Mas Reno Ferdinand. Dan sekarang mendingan ya karena bahasa Indonesia. Yes. Saya nggak mau apa kata-kata lagi. Yang pasti saya sangat bersyukur pada Tuhan. Saya sangat berterima kasih pada semuanya. Tim semuanya sangat-sangat luar biasa. Supporter, saya nggak akan berhenti sampai sini. Saya akan evaluasi apa yang perlu saya evaluasi. Saya akan kejar terus apa yang saya mimpikan. Oke, ini masih ada beberapa match lagi ke depan. Bagaimana rencananya? Kita akan melakukan hal yang sama seperti ini. Kita akan terus bekerja, berusaha, dan kita akan mendapatkan seperti itu. Pasti kita harapkan hasil yang terbaik ya. Pasti. Ya. Terima kasih sudah membawa kemenangan untuk tim Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, selamat sekali lagi.
pahlawan kita dengan apresiasi yang diberikan oleh para supporter. Strike juga melanjutkan selebrasi dengan rekan-rekan pendukung para pecinta sepak bola Indonesia yang hadir di Gelora Bung Karno, dan Nathan Cho juga coba memuaskan para pecintanya dengan mungkin ada momen untuk selfie, dan ini adalah kesempatan luar biasa yang didapat, kedekatan antara para pemain dengan para supporter untuk menutup perjuangan Indonesia ada di peringkat ketiga di persaingan grup C. Dan Nathan juga menyerahkan jersey dengan keluarga yang hadir di sisi lapangan, karena ayah dan juga seluruh keluarga Nathan memang sudah cukup lama juga hadir di Jakarta. Mereka menginap bersama di hotel yang sama juga dengan tim dan memberikan dukungan, karena kembali ya sangat penting adanya dukungan dari keluarga dan juga tentunya orang-orang tercinta terdekat yang bisa membangkitkan lagi Gelora untuk tampil di laga-laga yang memang begitu sulit ini di level elit Asia, bersaing dengan tadi ya tim-tim yang sudah punya pengalaman, sudah punya reputasi dan juga prestasi di Asia dan dunia, seperti Saudi yang berpotensi untuk berlaga di World Cup ke-7-nya mungkin bisa digagalkan dengan kekalahan dari Indonesia. Dan bagaimana di grup ini juga ada Jepang dan Australia yang sudah begitu sering beraksi di level tertinggi sepak bola dunia di ajang Piala Dunia. Sejak tahun 94, di mana pertama kali timnas Arab Saudi mampu melenggang menuju fase Piala Dunia, tentunya kali itu di Amerika Serikat kalau tidak salah, dan akhirnya Arab Saudi harus berpikir ulang untuk mencoba mempertahankan mimpinya kembali tampil di Piala Dunia pasca kekalahan oleh timnas Indonesia pada laga hari ini. Dan juga tadi kita lihat juga ada Nathan Choaon Adiani, dan juga kita tidak lupa sepertinya, correct me if I'm wrong, juga sepertinya dari Nathan ini yang tampil di pertama kalinya di GBK, kali itu bersama dengan bapaknya.